Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI, Renungan Hari Ini. RHI, Renungan Hari Ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya senang sekali karena Tuhan izinkan kita berjumpa kembali. Dan saat ini saya mau ajak untuk merenungkan satu tema yang penting, yaitu bersikap optimis. Bersikap optimis, belajar dari 2 Timotius 1 ayat 7. Mari kita siapkan untuk menghayati firman Tuhan yang penting ini. 2 Timotius 1 ayat 7. Bersikap optimis di dalam Tuhan. Ada beberapa sikap dalam menjalani kehidupan. Ada orang yang pesimis, ada orang yang asal saja jalan, fatalis, tapi ada juga orang yang optimis. Dan menurut kesaksian firman Tuhan, orang yang beriman mestinya memilih sikap ini, yaitu optimis. Kenapa begitu? Ada alasannya. Alasannya adalah firman Tuhan. Mari kita lihat 2 Timotius 1 ayat 7. Demikian sabdanya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya ulangi baca. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa orang yang beriman Kristen harus optimis menjalani kesulitan, penderitaan, dan persoalan dalam hidupnya? Alasannya adalah karena kita punya Tuhan. Dikatakan di sini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Bukan roh ketakutan. Jadi, setiap orang yang percaya menjalani kehidupan, dia pasti dituntun Tuhan. Dia punya kekuatan, bahkan dikatakan di sini, yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada 3 poin penting. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan ketika kita menjalani kehidupan yang penuh persoalan. Ketika kita terpuruk, kita bangkit. Ketika kita sedih yang teramat sangat, kita menerima penghiburan Tuhan. Ketika kita lemah, kita mendapatkan kekuatan Allah. Jadi kekuatan di sini bukan hal yang ngetapi-tapi, bisa rambutnya untuk menarik truk, bukan, atau tangannya memecahkan itu bata yang bertumbuk-tumbuk, bukan. Tapi kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan untuk menjalani kehidupan di dalam penyertaan Tuhan. Kasih itu ya cinta kasih. Orang beriman pasti punya cinta kasih. Itu sebabnya di dalam ajaran iman Kristen, di dalam Alkitab, tidak ada ajaran bahwa kita harus membunuh orang lain, bahwa kita harus itu bikin bom bunuh diri, nggak ada. Ajarannya adalah cinta kasih. Bahkan dikatakan dalam ayat yang disebutkan bahwa kepada musuh pun kita harus berdoa baik. Kasih kepada diri sendiri. Orang yang tidak punya kasih pada diri sendiri tidak bisa menghargai dirinya. Kasih kepada orang lain, kasih kepada bangsa negara, bahkan kasih kepada alam sekitar.
Ini tentang kasih. Oleh sebab itu, orang yang tidak memiliki cinta kasih, meskipun dia punya agama, itu dia akan berpikir jahat, dia akan berperilaku tidak baik, bahkan kebencian tertanam di hatinya. Firman Tuhan tidak mengatur dan tidak mengajak begitu, tapi sebaliknya firman Tuhan mengajak kita hidup di dalam kasih. Nah, tidak hanya kekuatan dan kasih, yang ketiga dikatakan ketertiban. Ketertiban, saudara, semua harus tertib. Ada matahari bersinar pada pagi, lalu sore tenggelam. Kita lihat itu, meskipun secara ilmu pengetahuan matahari itu melingkari terus, tapi kita melihat realitas dengan mata kita. Keteraturan itu, kalau itu tidak teratur, masalah. Begitu juga dengan hidup kita, ada keteraturan. Kita bangun, kita bekerja, tapi kita juga beristirahat. Ada keteraturan. Tidak selalu kita bekerja terus, lalu tidak pernah istirahat. Tidak selalu istirahat terus, dan tidak pernah bekerja. Tidak bisa. Anak-anak harus bermain, tapi juga belajar, bersantai, dan seterusnya. Keteraturan. Maka, untuk bersikap optimis, 3 poin ini harus dimiliki, yaitu kekuatan, kasih, dan keteraturan. Kekuatan, kasih, dan keteraturan. Sehingga dalam menghadapi banyak kesulitan tetap tegar. Konteks Timotius adalah Rasul Paulus yang memberi dorongan supaya Timotius yang muda, yang menjadi kepala atau pimpinan jemaat di Efesus itu berani meskipun muda untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak malu bahwa dia murid Paulus, ayat 8. Karena Tuhan yang menyelamatkan, ayat 9. Sudah bisa baca di teks ini keseluruhan. Tapi yang paling menarik adalah bagi orang yang beriman di dalam Tuhan, yang mendapatkan kekuatan, kasih, dan keteraturan dari Tuhan. Dan kita bisa menjalani kehidupan dengan bersama-sama meyakini berkat penyertaan Tuhan. Tuhan berkati, mari kita bersama-sama datang di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami mendapatkan poin penting malam ini, bahwa sebagai orang beriman kami optimis dan landasannya adalah karena kami disertai Tuhan. Bahkan ada karunia kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih untuk perenungan hari ini. Semoga kami bisa dimampukan tak hanya mendengar, tapi juga menjalani dalam kehidupan. Tuhan berkatilah. Tolonglah kami ya Allah. Demi Kristus pengantara kami. Amin.